Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Terima kasih banyak kepada 8.000 subscriber yang telah dan akan terus mendukung channel ini. Ini adalah channel kita, channel yang khusus membahas tentang info-info edukasi terkini dan video pembelajaran. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, admin akan membagikan informasi terkait awasan atau catatan bagi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2, khususnya tahap 2, karena tidak seperti tahap 1 kemarin, Bapak Ibu sekalian, tidak seperti tahap 1 kemarin, perlu kerja keras, ekstra kerja keras dari peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan tahap 2 ini ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita cermati surat ini baik-baik ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai awasan bagi Bapak Ibu sekalian yang akan mengikuti seleksi tahap 2. Berikut ini awasan yang penting yang admin pandang perlu agar Bapak Ibu semua ketahui ya. Nah, surat ini tertanggal 28 April 2022 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan perihal pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahap 2 dan informasi ya Bapak Ibu ya. Ini kita garis bawahi di kata informasi ya. Nah, ini yang saya kira penting bagi Bapak Ibu untuk memperhatikan ini. Nah, ini biasa, suratnya isi biasa, dan ini juga pengumuman hasil ya Bapak Ibu. Jadi saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan saat ini adalah ini ya Bapak Ibu ya. Silakan lakukan pemutakhiran nomor WA Bapak Ibu. Nomor WA-nya yang mana? Pas foto, kemudian tautan akun belajar.id. Ini penting sekali Bapak Ibu ya, 3 hal ini ya. Nah, yang pertama sekali lagi pemutakhiran nomor WA, kemudian pemutakhiran foto dan tautan belajar.id. Nah, kemudian poin berikut yang penting Bapak Ibu ketahui bahwa seleksi ini dilakukan secara daring berbasis domisili. Ini artinya seleksi akan dilakukan dari jauh, tapi Bapak Ibu dapat melakukan ujian itu dari domisili atau tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Bisa di mana saja ya, Bapak Ibu bisa di mana saja. Nah, panduannya silakan cermati video-video saya sebelumnya. Nah, ini yang saya maksud awasan karena di surat ini tidak disampaikan secara detail yang berbasis daring domisili itu kayak gimana begitu ya. Nah, kemudian informasi di poin 5 ini biasa ya sekira Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu sudah lolos ya berarti sudah memenuhi kriteria A atau kriteria B. Nah, berikut kemudian Bapak Ibu di surat yang kedua, di halaman 2 dari surat ini ya Bapak Ibu ya. Halaman 2 dari surat ini diinformasikan terkait rekapitulasi hasil seleksi akademik ya. Ini per provinsi ya. Saya kira ini juga tidak menjadi informasi yang terlalu penting bagi kita ya Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu kita lolos maka tidak menjadi masalah. Ya, ini Bapak Ibu yang saya maksud menjadi awasan bagi Bapak Ibu sekalian itu. Yang pertama, di sini disampaikan bahwa jadwal persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan adalah yang ada dalam tabel ini ya Bapak Ibu ya. Ini jadwalnya. Nah, kemudian yang saya bilang awasan sekali lagi itu di sini Bapak Ibu. Poin pertama, instalasi mandiri oleh peserta. Ini harus dilakukan pada tanggal 9 Mei nanti ya, atau 2 hari dari sekarang Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya apa yang harus diinstalasi? Nah, ini awasan ya Bapak Ibu ya. Saya kira peserta tahap 2 pasti bingung apa yang harus diinstalasi di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, yang harus diinstalasi adalah SEB ya Bapak Ibu ya. SEB, Save Exam Browser. Nah, ini yang harus diinstalasi di laptop Bapak Ibu semua. Di laptop Bapak Ibu semua. Dan ini bukan hanya SEB ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga harus menginstalasi Zoom Bapak Ibu ya. Instalasi Zoom itu di mana? Instalasi Zoom-nya itu harus dilakukan di HP Bapak Ibu semua. Instalasi Zoom-nya harus di HP Bapak Ibu semua. Karena pada saat ujian nanti, pengawas akan memantau Bapak Ibu menggunakan Zoom Meeting. Dan Bapak Ibu ujian menggunakan Save Exam Browser. Nah, ini yang saya bilang awasan. Kenapa? Karena tidak dijelaskan secara detail di surat ini ya. Artinya Bapak Ibu harus mencari informasi ini sendiri. Nah, poin yang kedua, Bapak Ibu, poin yang kedua, silakan cetak kartu peserta seleksi akademik. Ini cetak kartunya dari mana Bapak Ibu? Masuk lewat SIM PKB ya Bapak Ibu ya. Masuk lewat SIM PKB, kemudian dipilih saja tombol cetak kartu. Bapak Ibu dapat melakukannya di tanggal 16 sampai 17 Mei. Kemudian poin ketiga,
silakan koordinasi dengan pengawas melalui grup WhatsApp. Makanya inilah alasan kenapa Bapak Ibu harus melakukan pemutakhiran nomor WhatsApp. Karena di dalam grup WhatsApp itu nanti Bapak Ibu akan terhubung dengan 1 orang pengawas dan 19 orang peserta ujian lainnya. Silakan lakukan itu di tanggal 18 Mei. Kemudian di tanggal 22 Mei nanti Bapak Ibu akan melakukan uji coba aplikasi ini ya Bapak Ibu ya. Aplikasi SEB-nya diuji coba menggunakan bantuan Zoom ya Bapak Ibu ya. Zoom nanti akan diuji coba juga di hari itu. Nanti akan ada jadwal yang diberikan oleh pengawas. Intinya Bapak Ibu kalau sudah terhubung dengan grup WhatsApp, maka silakan pantau informasi yang ada di grup WhatsApp. Semua panduan akan diberikan oleh pengawas. Nah, kemudian pembagian jadwal ujian nanti akan menyusul ya Bapak Ibu ya. Karena setiap hari nanti ada 2 sesi, ada sesi pagi dan sesi siang. Nah, saya kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, poin kelima, seleksi akademik ini sekali lagi berbasis daring domisili. Daring domisili itu yang kayak gimana? Daring domisili itu artinya Bapak Ibu ujiannya dari rumah dan pengawasnya memantau dari universitas-universitas ternama yang sudah ditunjuk untuk menjadi pengawas ujian ini. Nah, kemudian pembagian jadwal akan tercantum pada kartu peserta. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu cetak kartu nanti, di sana sudah akan ada jadwal ujian dan kode aktivasi ya Bapak Ibu ya. Kode itu Bapak Ibu akan gunakan untuk masuk pada Zoom nanti, untuk masuk pada Zoom dan SEB nanti ya. Nah, kode-kode tersebut dipakai untuk masuk Zoom, nanti ada link Zoom, dan untuk aktivasi SEB-nya, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti ujian. Nah, ini beberapa hal yang saya yakin sekali penting untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta tahap 2, karena tidak disampaikan secara detail di sudut ini sebagaimana yang disampaikan di peserta tahap 1 kemarin. Informasi lebih lengkap silakan Bapak Ibu berkunjung ke channel saya. Di sana sudah saya sampaikan secara detail mulai dari ujian tahap 1 kemarin sampai dengan pengumuman nanti. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menonton Media Belajar Channel. Silahkan like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Salam sehat untuk kita semua.